Masih sering dibully juga. Saya sangat senang kalau ketua-ketua yayasan saling bongkar-bongkaran. Jadi mereka nggak bongkar-bongkar lagi aibnya Agus. Karena Agus tuh aibnya udah nggak ada. Aibnya Agus tuh dibuat-buat sama mereka, ya, dibuat-buat. Jadi dia lupa kebaikan Agus sama mereka. Ini semua mereka itu nggak ada yang terkenal kalau nggak gara-gara Agus. Iya, betul. Termasuk Farhad Abbas juga terkenal gara-gara Agus. Elki juga terkenal gara-gara Agus. Semua terkenal gara-gara Agus. Kalau nggak ada Agus, kita semua butiran debu. Iya, betul Nggak apa-apa, juga. nggak ada masalah. Kan kalau kita memuliakan orang kan, Insya Allah. bukan kita jadi hina, ya kan? Kira-kira seperti itu. Jadi saya satu orang yang memandang orang itu tidak kecil, tidak jelek. Saya selalu berpikir orang itu positif. Mungkin aib kita lebih parah dari aibnya dia. Tapi kenapa dibongkar-bongkar, diulang-ulangi terus? Nah, mulailah kelihatan bagaimana skandal keuangan, skandal cinta, skandal, ya mungkin aib-aib lainnya kan akan terbuka Karena sendiri. dia awalnya membongkar aib orang. Iya, betul. Ya kan kata Allah kan gitu. Kalau kita bongkar aib orang, ya siap-siap aib orang itu yang suka membongkar aib orang akan terbongkar juga. Cepat atau lambat. Seperti itu. Tapi gimana sih melihat Novi dan Jerry sekarang saling serang itu? Ya, kami jadi kalau mereka sering serang, kami lagi fokus ke kasus-kasus perdata maupun kasus pidana untuk merebut kembali uang Agus. Kira-kira. Bang, ini kan bisa dibilang kan Agus untuk menutupi kebutuhannya ini kan dengan cara live di TikTok dengan banyaknya saweran juga dari para viewersnya juga. Gimana nih Bang melihat Agus bisa dibilang tuh merintis dikit-dikit nih untuk Nggak apa-apa, makanya saya minta ajar sama Bang Saiful Jamil. Bang Saiful Jamil ini kan penghasilan dari TikToknya lumayan juga. Minta ajarin gimana dapat gitu. Kalau perlu harus nanti suatu saat bisa live bareng Agus dengan Bang Saiful Jamil, silahkan. Nah, Bagus lah, keren lah ya. Iya. Jadi TikTok ini sekarang sudah mulai menjadi penghasilan untuk seluruh warga ya. Seluruh warga bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia gitu. Jadi ya aku juga bisa lupa dengan kesedihannya kan. Udah gitu membawa berkah kan, akhirnya orang-orang yang sayang sama Agus nyawer. Nggak apa-apa, lakukan aja. Yang mau nyanyi, kalau misalkan dia mau nanti kita mau kolaborasi gitu kan. Lagi saya juga sekarang lagi aktif juga di TikTok. Lumayan, sehari itu bisa lumayan lah gitu. Makanya Bisa saya bilang 5 juta sampai 10 juta ya. Masya Allah, pokoknya keren deh. Jadi di mana ada pembenci pasti ada penyayang. Udah ada konsepnya mungkin Bang? Ada, itu rahasia. Kalau mau lewat saya nih. Pokoknya buat Agus terus kreativitas. Ini rahasia hanya buat Agus saja, kayaknya nggak Ya, boleh dulu. manfaatkan TikTok dengan sebaik-baiknya dengan kreativitas sesuai dengan kemampuan Agus seperti itu. Banyak kok, mohon maaf ya, orang-orang yang seperti seperti Agus yang tidak bisa melihat, mampir ke room saya, ada orang baik, mereka nyanyi-nyanyi disawer Nanti bisa, Bang Saiful Jamil juga menyarankan orang ayo bantu Agus, kan bisa. gitu. Tapi Abang Saiful ini ilmunya bukan ilmu meminta, ilmu memberi ya. Karena kebahagiaan itu, orang yang bahagia adalah orang yang berbahagia kan gitu ya. Betul. Gitu, makanya aku merasa bangga bisa jadi lawyernya Bang Saiful Jamil. Amin. Walaupun banyak hujatan yang pembenci Bang Saiful, saya juga banyak yang jengkel, banyak yang benci saya, tapi kita nggak mengganggu orang. Betul. Kita nggak mengusik keadilan orang, dan kita hanya tidak ingin keadilan kita yang terusik. Gitu. Oke, kita hajar semua pada berisik. Makanya Agus berada di tempat yang tepat. Para Abbas membela kaum lemah tidak akan pernah meninggalkan dan berhenti membela Agus. Oke, Bang, mungkin untuk rencana nanti pengobatannya itu di bulan apa sih Bang? Kalau boleh Pokoknya dalam waktu dekat ini, hanya tinggal tunggu waktu aja. Kalau untuk tiket pesawat, hotel semua nggak ada masalah. Langsung, jangan lewat parat, bantu-bantu langsung. Diam-diam aja. Kalau perlu ngasih Agusnya, ngasih uang cash saja, supaya nggak melibatkan banyak orang. Kan kira-kira seperti itu. Kemudian buat terkait dengan NTT, ya tolonglah teman-teman jangan diadu domba antara Agus dengan warga NTT. Agus tidak melaporkan orang NTT, dan Agus ini adalah orang yang berjuang uangnya gitu. Bahwa memang ada uang yang habis. Jangan uangnya orang udah habis terus dia diolok-olok, dipermalukan. Jangan diolok-olok, dipermalukan. Ya masalah nggak mau dibalikin lagi kan kita tidak melaporkan. Karena yang menjanjikan akan mengganti uang itu adalah Denny Sumargo. Nah sekarang kalian tinggal teriak. Kenapa bukan uang pribadi Denny Sumargo yang dipakai? Kenapa kemudian kalau nanti dia gugat perdata kemudian kita perang, dia menang, silakan ganti uang pakai uang Agus. Jangan dibalik-balik sehingga Agus susah. Nah oleh karena itu
semangat terus warga NTT adalah kawan. Kami juga punya kegiatan sosial dengan NTT dan kami tidak mau diadu domba dengan seperti ini. Tidak ada rekam jejak, saya akan melaporkan warga NTT. Dan tolong jangan sebut-sebut nama saya ya. Siapa yang berani nyindir-nyindir nama saya, nanti saya sunat, oke? Yo. Ini terkait permasalahannya dengan Bang Densi juga nih yang bisa dibilang belum clear ya Bang ya. Kabarnya Bang Densi sendiri sudah menjalani BAP di Polda. Mungkin abang sendiri sempat ada panggilan juga nggak sih Bang terkait Ya, laporannya Densus? kalau PR-nya sih semua laporan kita cabut. Tapi yang namanya orang cari gara-gara mau ngetes bisa aja dia nggak cabut. Orang itu namanya nggak fair dan nggak komit. Oke, kita jalani aja ya. Toh saya merasa saya tidak pernah berbuat jahat sama Densus. Dan dia hanya lebay aja mengatakan hajar. Kan sudah jelas, sudah klarifikasi. Dan kalau begitu ya silakan aja diperiksa semua kasus hujatan kebencian Shirin Apache-nya. Ayo, nggak ada masalah. Namanya hidup ini kalau memang takdir orang harus celaka ataupun kaya raya itu memang sudah takdir Tuhan. Tapi kalau dibuat main-main, ya, aku bukan Agus. Tapi ya maksud saya punya cara sendiri untuk menghadapi orang-orang yang tidak komit dan orang-orang jahat. Ya. Orang-orang jahat itu dia akan jatuh dan runtuh dengan sendirinya. Oke? Berarti siap dihadapinya Bang ya juga. Harus dihadapi, malah kita hajar lagi balik sekarang. Kita hajar dengan hukum ya. Oke. Om, terkait pengobatan Om, kapan mau dilakukan Om? Kalau masalah bos kamu, Pablo itu dengan Ilal sama, 11-12. Jadi pengacara mundur-mundur. Jadi nggak jelas. Belum bekerja udah mundur gitu. Tahu hasilnya nggak ada, oke? Om, soal pengobatan Om, kapan mau dilakukan Om? Pengobatannya ya mudah-mudahan dalam pertengahan atau akhir 2 Februari ini. Di Indonesia. Di Singapura. Indonesia udah nggak ada lagi obatnya. Lalu katanya disupport oleh Bu Neti. Bu Eti, Saiful Jamil semua dukung. Kami Oke. semuanya mendukung. Uangnya nggak banyak kok yang dibutuhkan ini. Sama dengan jalan-jalan Singapura pergi periksa yang lihat matanya, kalau masih bisa ada donor mata, kalau nggak bisa ya nggak ada. Nggak mungkin ada donor mata lagi. Retina dan kornea udah hilang semua, udah hancur. Itu yang tidak dirasakan oleh yang menghabiskan uangnya Agus. Oke, thank you. Jadi maksudnya kan di pengobatan di Singapura itu untuk Hanya untuk memenuhi janji kita membawa ke Singapura, ya, oke? yang diobati itu Yang diobatinya mungkin kulitnya, karena matanya saya yakin nggak bisa sembuh lagi. Oh, Kecuali ada mujizat, matanya bisa Kembali pulih. kembali pulih. Oke? Makasih. Oke.